Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan yaitu saya Muhammad Zikrullah dan ada Kang Herdiansa dan ada Kang Rizky Fajar Anugrah. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek mini kami yang berjudul Lampu Lalu Lintas Simulasi Berbasis ESP32. Latar belakang ini dalam proyek ini adalah pentingnya sistem pengaturan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada persimpangan jalan yang memiliki arus kendaraan dari berbagai arah tanpa adanya sistem pengatur seperti lampu lalu lintas, maka kemungkinan terjadinya kemacetan dan kecelakaan dan kecelakaannya akan semakin tinggi. Selain itu, lampu lalu lintas juga berfungsi untuk mengatur prioritas jalan secara bergantian sehingga setiap kendaraan dapat berjalan dengan aman dan teratur. Sistem ini menjadi salah satu contoh nyata penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat membantu pada manusia. Dengan perkembangan teknologi saat ini, sistem lalu lintas tidak lagi dikendalikan secara manual, melainkan sudah menggunakan sistem otomatis berbasis microcontroller. Oleh karena itu, kami membuat simulasi ini untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja secara sederhana. Selain itu juga, tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami cara kerja microcontroller ESP32 dalam mengontrol perangkat output seperti LED, serta membaca input dari sensor berupa push button. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan kami dalam merancang rangkaian elektronik dan membuat program sederhana. Melalui proyek ini, kami juga belajar bagaimana menggabungkan antara perangkat keras dan perangkat lunak sehingga dapat menghasilkan suatu sistem yang berjalan secara otomatis dan dapat merespon kondisi tertentu. Kami berharap dengan adanya proyek ini, kami dapat lebih memahami konsep dasar sistem microcontroller dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Rizky Fajar Anugrah. Untuk Kang Rizky, waktu dan tempat saya persilakan. Suaranya ke-mute, Kang? Kalau udah ada suaranya. Ya, udah. Aman. Oke, baik. Terima kasih Kang Zikrullah atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan alat, rangkaian, dan penjelasan di codingannya. Pada proyek ini, kami menggunakan beberapa komponen utama, yaitu ESP32-nya sebagai microcontroller utama. Lalu terdapat 6 buah LED sebagai indikator lampu lalu lintas. Selanjutnya ada resistor 220 ohm sebagai pembatas arus, serta push button sebagai sensor input. Untuk ESP32 ini berfungsi sebagai otak dari sistem yang akan mengontrol seluruh jalannya program. Lalu LED ini digunakan sebagai aktuator untuk menampilkan kondisi lampu lalu lintasnya, yaitu merah, kuning, dan hijau pada masing-masing jalurnya. Nah, di sini ada resistor digunakan untuk membatasi arus listrik yang mengalir ke LED agar tidak terjadi kerusakan. Nah, di setiap LED ini menggunakan satu resistor dengan nilai 220 ohm agar aman dan tetap menghasilkan cahaya yang cukup terang. Lalu di sini juga ada push button, yaitu untuk digunakan sebagai sensor input yang berfungsi untuk mensimulasikan kondisi penyeberang jalan. Komponen ini dihubungkan ke pin ESP32 dan ground, serta menggunakan mode input pull up, sehingga tidak memerlukan resistor tambahan. Di bagian codingannya, pertama-tama kami mendeklarasikan variabel untuk setiap LED dan push button sesuai dengan pin yang
digunakan pada ESP32-nya. Hal ini bertujuan agar program lebih mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya, pada fungsi setup, pada codingan kami mengatur setiap pin LED sebagai output dan push button sebagai input pull up. Dengan pengaturan tersebut, sistem dapat mengontrol LED dan membaca kondisi tombol dengan baik. Selanjutnya pada fungsi loop, pada codingan, kami membuat logika utama sistem lampu lalu lintas. Sistemnya ini akan mengatur nyala LED secara bergantian antara jalur A dan jalur B. Dimulai dari hijau, kuning, dan yang terakhir ke merah. Kami juga membuat fungsi tambahan untuk mengecek apakah tombol ditekan. Jika tombol itu ditekan, maka sistem akan menjalankan kondisi khusus di mana semua lampu akan berubah menjadi merah selama beberapa detik. Nah, selain itu juga kami mengatasi masalah delay yang biasanya membuat sistem tidak responsif dengan cara memecah delay menjadi interval kecil. Di sini kami menggunakan perulangan. Dengan cara perulangan tersebut, sistem tetap dapat membaca input tombol meskipun sedang dalam proses pergantian lampu. Nah, dengan demikian, dengan logika ini, sistem menjadi lebih interaktif dan dapat merespon input penggunaan dengan lebih cepat dan aktual. Mungkin saya kembalikan ke Kang Cikil terlebih dahulu untuk penjelasan alat rangkaian dan penjelasan codingnya dicukupkan sekian. Terima kasih Kang Cikil. Baik, terima kasih Kang Rizky Fajar atas penjelasannya. Mungkin untuk demo sekaligus penutupan presentasi kali ini akan dijelaskan oleh Kang Herdiansyah. Untuk Kang Herdiansyah, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Jikil dan Kang Rizky sudah memaparkan untuk background dan struktur rangkaian dari proyek ini ya. Oke, untuk bagian saya itu tentang demonstrasi. Oke, cara kerja sistem ini dimulai dari kondisi normal, di mana lampu lalu lintas akan bekerja secara otomatis. Pada awalnya, jalur A akan mendapatkan lampu hijau, sementara jalur B berada dalam kondisi merah. Oke, setelah itu, beberapa detik kemudian, lampu jalur A akan berubah menjadi kuning, sebagai tanda bahwa waktu video akan segera berakhir. Setelah itu, lampu akan berubah menjadi merah, dan giliran lampu B akan mendapatkan lampu hijau. Proses ini akan terus berulang secara otomatis, sehingga kedua jalur dapat berjalan secara bergantian tanpa ada konflik atau tabrakan. Oke, selain sistem otomatis, kami juga mendapatkan fitur tambahan berupa push button. Ketika tombol ditekan, sistem akan langsung merespon dengan mengubah seluruh lampu menjadi merah. Oke, untuk kondisi lampu merah ini bertujuan untuk mensimulasikan penyeberang jalan, di mana sebuah kendaraan harus berhenti untuk memberikan kesempatan kepada pejalan kaki. Setelah beberapa detik, sistem akan kembali ke kondisi normal dan melanjutkan siklus lampu merah seperti sebelumnya. Pada demonstrasi yang kami lakukan, dapat dilihat bahwa sistem berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Lampu lalu lintas dapat berubah secara otomatis dan juga dapat respon input dari tombol dengan. Oke. Kita pada kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa controller ESP32 dapat digunakan untuk membuat sistem kontrol sederhana yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya pada proyek ini, yaitu lampu lalu lintas. Kami juga mendapatkan pengalaman dalam rangkaian sebuah membuat program serta memahami bagaimana sistem kerja secara keseluruhan. Oke, paling demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata, kalimat, atau ucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.